/Kev. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena hari yang luar biasa yang sudah Engkau jadikan buat kami ya Tuhan. Dan hari ini biar Engkau boleh beserta dengan kami, menerangi waktu kami bersama-sama, Roh Kudus. Biar iluminasi daripada inspirasi-Mu boleh memenuhi setiap daripada kami. Dan hari ini kami deklarasikan iman bangkit dan boleh ada satu pengharapan yang subur di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Hari ini Roh Kudus singkapkan kebesaran Tuhan di tengah kami, supaya kami boleh belajar akan supremasi daripada Allah di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saya kira masih ada lagu lagi, saya udah siap mau menyembah Tuhan tadi. Oke. Shalom semuanya. Selamat 4th of July. Saya nggak ingat kapan terakhir pernah 4th of July jatuh hari Minggu ya. Ada yang pernah ingat? Saya kayaknya 30 tahun di sini belum pernah ngalamin 4th of July jatuh hari Minggu. Jadi kan rugi barbecue kita gitu. Mestinya kan Sabtu atau hari lain liburnya gitu. Tapi ya puji Tuhan, kita bersyukur ya 245 tahun. Ya, apakah Anda merasa ini adalah tempat persinggahan atau Anda merasa ini adalah rumah Anda, regardless, Tuhan mengajarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan bukanlah takers, tapi kita givers. Ya. Jadi kita bukan hanya menikmati berkat dari tanah ini, tetapi kita juga harus memberkati, mendoakan. Firman Tuhan mengajarkan kita doakan, usahakanlah kesejahteraan tanah di mana aku buang, Tuhan bilang gitu ya. Nah seringkali memang bukan maunya kita, tapi Tuhan kirim kita di sini gitu ya. Bukan maunya saya ada di Boston, ini maunya Tuhan gitu. Tapi karena Tuhan mau saya di situ, ya saya harus berusaha mengusahakan kesejahteraan dan juga kemakmuran daripada tempat di mana Tuhan menempatkan saya. Ya. Nah saya mau ajak Anda, hari ini, bulan ini kita mau berbicara seri yang baru. Saya ingin berbicara mengenai supremasi Tuhan. Ya, jadi the supremacy of God, karena sesungguhnya kita ini hidup di masa di mana meskipun Amerika ini udah merdeka 245 tahun, tetapi terus terang apa yang terjadi kepada Amerika tahun-tahun sekarang ini bukan sesuatu yang encouraging gitu ya, tetapi sesuatu yang perlu kita tangisi, perlu kita doakan dan waspadai gitu ya, karena Amerika bukan bertumbuh untuk menjadi lebih baik ya. Karena kita semua tahu pada dasarnya progress itu juga bukan perfection ya. Jadi kemajuan belum tentu adalah kesempurnaan. Dan bahkan kalau saya boleh bilang, progress is never perfection. Apalagi di dalam civilization of humanity ya. Karena tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Dan seperti itu juga terjadi di Amerika ya. 245 tahun, terutama apa yang terjadi 5 tahun belakangan ini benar-benar membuat hati saya sedih. Karena kita melihat bahwa ada begitu banyak usaha sistematis untuk membawa negara ini jauh melenceng daripada Tuhan, gitu ya. Anda boleh berdebat bahwa Amerika ini pada dasarnya bukanlah negara Kristen, tetapi kalau Anda selidiki sejarah, sulit untuk memisahkan kenyataan bahwa negara ini itu dibangun di atas dasar iman Kristen. Saya bisa berdebat sejarah dengan Anda, dan Anda akan bisa melihat bahwa itu terdapat di dalam halaman daripada sejarah gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat bahwa Amerika ini semakin menjauh daripada Tuhan. Jadi bulan ini kita mau bicara mengenai supremasi Tuhan. Saya beri judul seri ini The Brightness of the Light. Ya, kita tahu terangnya daripada cahaya Tuhan gitu ya. Saya mau mulai dengan mengobservasi apa yang terjadi selama ini di negara ini, dan saya mau mengajak kita untuk kembali kepada kenyataan firman Tuhan ya. Di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-17 itu dikatakan, pemazmur menulis begini. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ayat ke-18 dikatakan, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati
Ya, segala bangsa yang merupakan Allah juga akan kembali ke dunia orang mati. Oh, dalam bahasa Inggrisnya lebih keras lagi, dibilang wicked people and all the nations who forget God will return to grave. Ya, suka nggak suka, kalau Anda lihat dari sudut kacamata Alkitab, negara ini sedang melupakan Tuhan. Ya, kita berdoa bersyukur, saya sangat bersyukur dengan negara ini yang menjadi porsi yang besar di dalam kehidupan saya dan di dalam keluarga saya dan panggilan saya gitu ya. Bulan Juni 15 kemarin kurang lebih 30 tahun saya tinggal di Amerika. Jadi sudah lebih lama di Amerika daripada di Indonesia. Dan saya bersyukur untuk negara ini yang Tuhan pakai untuk boleh memberkati dan melahirkan mimpi dan membuka jalan bagi banyak daripada kita, termasuk Anda semua yang ada di sini gitu ya. Tetapi Amerika ini tidak bisa sebesar sekarang ini kalau bukan karena Tuhan. Tadi di bosan kita nyanyi lagu apa ya? Where would I be if not for your grace? Help me? Ya, oke. Di mana kita berada sekarang ini kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan ya. At the same time juga Amerika tidak ada hari ini, tidak akan jadi seperti ini, tidak akan semegah ini, sesukses ini dan menjadi pemimpin di segala lini masa kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan. Tetapi sedihnya Amerika ini sedang sadar tidak sadar ini berjalan bertentangan dan menjauh daripada Tuhan. Dan Mazmur mengingatkan kepada kita, orang dan bangsa yang melupakan Tuhan itu akan binasa. Jadi penting buat setiap daripada kita, anak-anak Tuhan dan juga gereja Tuhan untuk sadar ini dan mendoakan negara kita. Dan mengusahakan kesejahteraan. Mengusahakan kesejahteraan bukan sedang berbicara memakmurkan, tetapi sejahtera nomor satu itu adalah pada saat kita ada di dalam good term dengan Tuhan. Kalau kita ada dalam good terms dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak perlu takut berkat. Kita nggak perlu takut kesejahteraan, karena sudah pasti dengan sendirinya. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat, kelimpahan semuanya, everything else will be added to you if you seek first the kingdom of God. Nah, ini kenyataan yang perlu kita sadari, perlu kita ingatkan, dan perlu untuk kita resapi. Dan Tuhan berbicara sangat tegas pada saat dia berbicara mengenai pemberontakan manusia. Ada satu ajakan di dalam perjanjian lama yang kita sering kutip, ya 2 Tawarik 7 ayat 14, dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini satu kenyataan yang perlu kita resapi dan terima sekali lagi, karena terus terang ada banyak daripada kita yang punya mental mungkin seperti Raja Hizkia. Dulu ada raja di Israel namanya Raja Hizkia. Waktu dia ditegur oleh seorang nabi karena dia mengizinkan orang Babylon masuk ke dalam bait Allah dan mempertunjukkan kekayaan bait Allah, dia di dalam hatinya secretly dia bilang, ya yang penting asal zaman gua ada keamanan, yang penting asal zaman gua adem ayem, ya besok ya urusan besok lah gitu ya. Saya mau katakan kepada Anda ya, meskipun mungkin keadaan Anda sekarang Anda rasa baik, keadaan kita rasa baik sekarang ini, tapi Anda harus sadar bahwa di mata Tuhan bangsa ini sedang jauh dari Tuhan. Dan kita tidak akan mengalami datangnya masa baik kalau kita tidak mendoakan, kita tidak mengusahakan kesejahteraan, kita tidak bertobat, kita tidak berbalik dan mencari wajahnya dan merendahkan diri kita. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita, ini adalah masa yang baik, saat yang baik, memperingati 245 tahun kemerdekaan, tapi pada saat yang sama merupakan harus jadi wake up call buat kita. Kita harus mendoakan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita semua dan kesejahteraan anak cucu kita. Kita harus doakan supaya bangsa ini bisa merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memulihkan. We are in need of restoration from God. Berapa baik daripada Anda sadar bahwa kita butuh pemulihan yang daripada Tuhan. Amin. Kita butuh pemulihan Tuhan di dalam pemerintahan, kita butuh pemulihan Tuhan dalam ekonomi, kita butuh pemulihan Tuhan di dalam sistem edukasi di negara kita. Kita butuh pemulihan Tuhan di dalam semua hal di dalam bangsa ini, dalam kehidupan ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kembali kepada Tuhan. Nah, ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dari zaman para nabi pun hal seperti ini, pemberontakan kepada Tuhan sudah terjadi.
Saya mau ingatkan kepada Anda, dan saya akan kaitkan kepada yang menjadi tema utama kita, yaitu mengenai terang, kilauan atau terangnya daripada cahaya Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 20 ada satu teguran yang besar, dikatakan begini, Nabi Yesaya bilang, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Itu ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, how terrible it will be. How terrible it will be for those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute what is bitter for what is sweet and what is sweet for what is bitter, who substitute darkness for light and light for darkness. Ya, jadi mengganti apa yang seharusnya terang itu menjadi gelap, dan menggelapkan apa yang seharusnya terang. Ini adalah keterbalikan yang terjadi dan kecenderungan manusia yang berulang kali terjadi. Kalau Anda ingat waktu Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe, Tuhan mengatakan bahwa aku berbelas kasihan kepada kota Niniwe karena ini kota yang begitu jauh daripadaku dan begitu bingung. Saya mau ingatkan kepada Anda, kalau Anda menjauh daripada Tuhan itu nggak gaya, nggak keren, Anda sedang bingung. Bahkan Tuhan katakan kepada Yunus, ini bangsa ini adalah bangsa yang tidak dapat membedakan apa? Tangan kiri dari tangan kanan. Ya ini serius banget, ini betapa bodohnya ya. Tetapi itulah yang sedang terjadi. Amerika dengan pemberontakannya dan dengan defiant-nya merasa mereka negara adidaya yang kuat, yang tidak membutuhkan siapa-siapa, science above all. Padahal pemberontakan mereka di mata Tuhan adalah kebodohan yang nyata-nyata. Seperti seseorang yang tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru, ini sesuatu yang sudah lama. Sejak dari zaman nabi-nabi sudah terjadi. Dan itulah kenyataannya bahwa di negara kita sekarang, di zaman kita sekarang ini, terang itu sedang diganti dengan gelap. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus merebut kembali dan kita harus kembali kepada supremasi daripada Tuhan. Kita harus kembali kepada keutamaan Kristus, seperti di dalam kitab Korintus katakan. Dan di dalam apa yang kita akan pelajari di dalam ayat ini, kebesaran Tuhan dan supremasi Tuhan itu digambarkan di dalam satu fenomena yang luar biasa, yaitu disebut terang atau light. Mari kita buka sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Kisah Para Rasul 22 ini merupakan cerita daripada kesaksian Rasul Paulus di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Yahudi di Yerusalem. Dan ini menarik karena Paulus menceritakan lagi dengan perkataannya sendiri apa yang dia alami. Nah, sebenarnya kalau Anda baca di kitab Kisah Para Rasul, pertobatan Paulus terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 gitu ya. Tetapi kemudian sesudah Paulus itu bertobat dan kemudian dia mulai melayani sampai akhirnya dia pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem ini sebelum ayat ini dia ditangkap dan dipukuli oleh bangsa orang Israel, orang Yahudi karena merasa dia ini sedang mencemari ajaran hukum Taurat. Untungnya dia diselamatkan oleh centurion, oleh para tentara Romawi dan dibawa kepada persidangan daripada para orang Council of Sanhedrin. Nah, sebelum dibawa itu dia minta kesempatan untuk bicara kepada massa yang sedang mau menghakimi dia. Dan karena dia adalah pribadi yang luar biasa, dia orang yang bisa berbahasa beberapa bahasa, bahasa Roma, bahasa Yunani, dan juga bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Jadi dia waktu ini di ayat pasal 22 ini dia berbicara kepada massa yang sedang menghakimi dia dari di dalam native tongue mereka, sehingga mereka semua terdiam dan mendengarkan. Nah, mari kita baca sama-sama apa yang Paulus katakan. Dia katakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ya, kata pembelaan diri itulah yang dalam bahasa Yunani itu disebutkan apologia. Apologia atau dari situlah kita mendapat akar kata apologetis. Apologetis adalah seni mempertahankan iman, apologetic. We're not apologizing, but we are defending our faith. Gitu ya. Kita menjawab dan kita mempertahankan apa yang kita percaya. Paulus sendiri dia pernah katakan siap sedialah
baik atau tidak baik waktunya untuk memberikan jawaban kepada orang yang mempertanyakan mengenai hal imanmu. Ya kan? Siap dialah, jangan takut apabila kamu diperhadapkan kepada banyak orang, maka Roh Kudus akan menaruh di dalam perkataanmu, perkataan yang harus kamu ucapkan. Dia katakan, dengarkan apa yang akan aku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah salah seorang guru tinggi yang paling dihormati di kalangan orang Farisi dan juga merupakan anggota High Council of Sanhedrin, dan dia adalah guru atau rabi yang paling dihormati baik oleh orang Yahudi maupun juga bukan orang Yahudi ya. Dan dia adalah guru yang sangat pintar, dan Paulus ini murid langsung dari Gamaliel. Ya. Gamaliel ini di dalam kitab Talmud ini adalah kitab kutipan sejarah dari bangsa Israel. Itu disebutkan dia nih pernah mengatakan, saya ini punya problem kepada Paulus karena Paulus ini adalah murid yang saya nih kewalahan memberikan dia cukup buku. Jadi Paulus ini orang yang hobinya baca buku. Ini Paulus nih bukan, kalau bahasa anak-anak Indonesia zaman sekarang ini bukan kaleng-kaleng dia gitu ya. Ini pinternya luar biasa, bisa berapa bahasa, warga negara Roma, kasta tertinggi dari orang Israel, dan dia ini hobinya baca. Anda nggak akan menang berdebat filosofi dan teologi sama Paulus. Ya. Jadi dia katakan, sebenarnya aku nih berasal dari golongan yang sama dengan kamu. I used to come from your place, I used to believe what you believe. Even I did more than what you did, dia katakan di sini. Aku dibawa dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dulu belum disebut Christian, tapi disebut the way. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, jalan Tuhan. Sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Paulus bilang, kamu tanya aja, saksi hidupnya masih ada di bait Allah. Mereka tahu siapa aku. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan dan mendapatkan juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, ini perhatikan ayat yang ke-6, dia mulai ceritakan pertaubatannya. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari dalam bahasa Inggris ini noon time. Jadi jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12 itu kalau di dalam runutan hari itu adalah matahari tegak lurus. Jadi itu paling panas dan itu paling terang, itu jam 12. Ya Anda bayangkan di tengah siang hari bolong, kalau orang Indonesia ya, nggak tahu bolong itu apa hubungannya sama matahari gitu. Tapi kalau di Indonesia kita bilang siang hari bolong. Ini di tengah-tengah jam 12 di mata-mata hari paling panas dan paling terang. Tiba-tiba ada terang yang lebih terang daripada matahari yang paling terang. Ini luar biasa ya. Kalau kita nih di gereja ada stage light itu kalau kita lihat kayak terang gitu, kita begini ya. Tapi lampu ini terang karena ruangannya gelap. Betul ya? Kalau ini yang terjadi di dalam Paulus adalah di tengah-tengah terik sinar matahari jam 12, itu ada terang yang lebih terang dari matahari yang menjamah Paulus. Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik di sana dan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-11. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena apa? Cahaya yang menyilaukan mata itu. Because I cannot see because of the brightness of that light. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. And since I could not see because of the brightness of that light.
I was led by the hand of those who were with me and came into Damascus. Dalam terjemahan lain, because of the brilliance of the light, I was blinded. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini perkataan dari seorang saksi hidup gitu ya. Saksi dan kalau sekarang yang lagi ngetop nih adalah penyintas COVID. Saksi orang yang sudah mengalami COVID dan sembuh. Dia bilang COVID itu ada gitu ya. Memang kita hidup di tengah-tengah bangsa yang skeptik dan tunggu sampai orang mati atau orang yang kenal mati dulu gitu ya. Atau sakit baru percaya gitu ya. Nah ini hari ini kita dengar dari saksi hidup yang mengalami sendiri bagaimana di jamaat Tuhan. Paulus, orang yang begitu tinggi di dalam strata sosial bangsa Yahudi, sangat cerdas, sangat tinggi. Tetapi pada saat dia berhadapan dengan Tuhan semesta alam, dia seperti nggak ada apa-apanya. Saya mau Anda membaca ini dan menerima ini dan mulai terbuka pikiran Anda dan menyadari betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa Allah kita adalah Allah yang punya supremasi di atas segala-galanya. Saya lupa itu, saya baca statistiknya betapa besarnya, betapa kuatnya kuasa daripada daya daripada matahari. Tapi Anda bayangkan ya, matahari di tengah siang hari itu nggak ada apa-apanya sama terang daripada Tuhan. Dan itulah pilihan Tuhan untuk menyatakan dirinya, yaitu terang yang melampaui terang matahari yang paling besar sekalipun. Dan di sini dikatakan, since I could not see because of the brightness of that light, they have to carry me, they have to guide me. Jadi Paulus ini orang yang buta oleh karena dia berhadapan dengan supremasi, kenyataan, keluar biasaan daripada Tuhan. Saya mau ajak daripada setiap Anda menyelami ini, memahami ini dan merenungkan ini karena kita hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masa di mana kalau di Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di Amerika karena terlalu dekat kenal jadi terlalu seenaknya. Benar nggak? Iya kan? Orang sama orang tua aja panggil nama kalau di sini, iya kan? Pertama kenal, sopan dan reverend gitu ya. Begitu udah lama, udah tahu kejelekan orang, udah nggak lagi begitu. Iya nggak? Tak kenal maka tak sayang, kenal deket, nyebelin. Kenal deket, seenaknya gitu ya. Nah kita seringkali seperti itu ya. Di Sunday School diajarin what a friend we have in Jesus. Jesus is my best friend. Jesus is my superhero. Oh, Jesus is my helper gitu. Boleh itu semua tidak salah. Nggak salah, memang benar itu dia. Dia adalah sahabat yang baik. Dia adalah temanku. Dia sahabat yang setia. Dia orang yang selalu ada, tidak pernah meninggalkanmu. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda lupa bahwa dia adalah Allah pencipta semesta alam. Yang oleh perkataannya maka semua bumi alam semesta ini terjadi dan ada di orbit dan di tatanan yang seharusnya hanya karena dia bersabda. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang melupakan supremasi daripada Tuhan. Makanya mereka memperlakukan Tuhan seenaknya. Makanya tidak ada lagi sense of urgency, tidak ada lagi sense of respect ya. Memang betul Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi kalau Alkitab mengajarkan kepada kita tentang fear of God, itu arti yang benar adalah all reverence of God. Jadi rasa hormat yang sangat mendalam kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya dan istri saya berkesempatan menonton film Kartini di Netflix. Ada yang pernah nonton? Kartini gitu ya. Seru banget, banyak tembak-tembakan dan ledakan. Bicara tentang Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia di dalam keraton gitu, keraton Jawa. Itu luar biasa yang namanya anak sama bapak itu ya. Itu saya bilang, anak kita mesti kita ajarin begini nih. Itu ngadep ke orang tua sampai jongkok. Saya kalau sekarang jongkok robek nih gitu. Itu sampai jongkok nggak boleh ngelihat gitu ya. Waduh luar biasa, itu yang namanya respect gitu ya, yang namanya respect ya. Nonton deh, bagus gitu ya, banyak ledakan-ledakan. So itu sementara kita hidup di zaman sekarang di mana gone are the respect, gone are the all reverence, tidak ada lagi menghormati yang lebih tua. Alkitab mengajarkan kepada kita loh, kamu harus berdiri di hadapan orang yang memiliki rambut putih. Betul nggak?
Ya kan? Jangan yang dicat putih, enggak. Yang maksudnya udah senior in years. Betul ya? Alkitab ajarkan gitu. Hormat. Belalah mereka yang lebih lemah. Mohon maaf, bukannya kita bilang perempuan lebih lemah. Tetapi Alkitab mengajarkan kita harus menghormati perempuan dari sudut pandang kita sebagai lelaki, kita pemimpin adalah pelayan. Gitu loh. Tapi kita hidup di zaman yang dimana gelap jadi terang, terang jadi gelap. Dan Tuhan katakan celakalah orang yang menukar. Gelap jadi terang dan terang jadi gelap. Yang salah dibenarkan, yang benar jadi salah. Celaka. Dan ini kenyataan daripada dunia ini. Tetapi jangan pernah lupa sekalipun. Bahwa sekalipun kita diberikan kebebasan untuk mengelola, mengatur, menghidupi kehidupan kita. Tetapi in the end Tuhan yang berkuasa. Anda boleh hidup sebagaimana Anda pilih untuk hidup. Tapi pada saat akhirnya nanti Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Anda harus menjawab kepada Dia. Di Alkitab dikatakan, for every single one of us must give an account to God. We must be accountable to God. Why? Because He is the supreme ruler of everything. Jadi kalau selama hari ini Anda masih hidup seenaknya, Anda masih, ya kalau ingat Tuhan ya kita lakukan, kalau ada waktu ya kita kerjakan, kalau enggak ya nantilah gitu ya. Ya kalau dan masih ini terjadi, saya mau ingatkan kepada Anda, ketahuilah bahwa Tuhan panjang sabar, Tuhan murah hati, bukan berarti itu benar. Banyak orang berkata, pastor buktinya saya nggak ngalamin apa-apa tuh, buktinya saya oke aja. Lah dia yang ikut Tuhan hidupnya susah melulu. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, jangan tunggu sampai tidak ada sukacita di dalam kitab pengkhotbah dikatakan, jangan tunggu sampai datangnya hari di mana kau katakan tidak ada sukacita di dalamnya untuk kamu nih mau mendekat kepada Tuhan. Sekarang pada saat masih ada kesempatan dengan baik, kamu masih sehat, masih able body, masih bisa menolak atau menerima, pilihlah di dalam kebebasanmu untuk menghormati dan melayani Tuhan. Karena Dia adalah supreme God of the whole universe. Kita belajar dari kesaksiannya Paulus. Dan kita mau fokus di sini bulan ini. Karena Tuhan menunjukkan kedikdayaannya Dia, kesupremasiannya Dia, di dalam wujud cahaya. Ya. Nah karena kita belajar di Alkitab, Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam rupa cahaya. God is light. Ini ya. Yesaya pasal 60 ayat 19, dibilang begini, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, the sun shall no more be your light by day, nor for brightness shall the moon give you light, but the Lord will be your everlasting light. Everlasting light. And your God will be your glory. Terang yang tidak berkesudahan. Tuhan kita memilih untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan supremasinya, wujudnya, kehadirannya, itu dalam bentuk cahaya. Dan saya rasa kita semua tahu bahwa tanpa cahaya tidak mungkin ada hal yang bisa hidup. Halo? Nggak mungkin. Ya, ini satu hal yang perlu kita selami. Ya, Paulus adalah seseorang yang merasa di dalam standar sosial itu dikatakan dia adalah orang yang learn. Dia adalah scholar. Atau di dalam bahasa lainnya dikatakan dia enlightened. Ya, dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan figur seseorang yang berpendidikan tinggi, cerdas, berhikmat, itu dikatakan orang yang enlightened. Artinya sudah diterangi atau sudah melihat terang. Iya kan? Nah, ini menunjukkan kepada satu kenyataan kepada kita bahwa sekalipun kita punya otak yang cerdas, atau kita punya mata yang berfungsi dengan baik. Anda buka di kamus, tadi saya selidiki, saya pelajari. Pada dasarnya bagaimana, how does your eye work? The only reason your eye work, itu di dalam WebMD dibilang, basically it's all about light and all about light. Mata punya partikel, ada kornea, ada iris, ada ada retina, ada banyak gitu, ada makula, ada banyak lah gitu ya partikel-partikelnya. Tapi sekalipun partikel itu semua tidak cacat, ada di situ, lengkap, tapi tanpa hadirnya cahaya, mata itu nggak ada gunanya. Ya.
Paulus merasa dirinya enlightened until he encounter the light. And then he was blinded by the brightness of the light. Supaya Anda tahu bagaimana supremasinya Tuhan, seberapa besarnya Tuhan. Nah, kalau Amsal katakan hikmat manusia itu seperti kain kotor, ya ini contohnya. Ini orang yang di strata sosial udah paling tinggi, udah gak ada tangga lagi yang bisa ke atas. Udah pol, gitu ya. Tetapi begitu dia bertemu Tuhan, fall flat on the ground. Jatuh. Dan dikatakan, because of the brilliance of the light, I was blinded. It's very ironic that the enlightened become blinded because of the real light. Ya, pertanyaan saya selama ini, berarti selama ini dia enlightened by what? Ya kan? Berarti dia enlightened by what? Ya dia enlightened by his own doing. By the light of the world, not the real light, which is God Almighty. Anda bisa mendaki tangga kesuksesan di dunia ini dan menjadi pribadi yang sangat enlightened, bisa. Tetapi tanpa Anda mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan permulaan daripada pengetahuan adalah takut akan Tuhan. The beginning of wisdom is fear of the Lord. God is light, He is the everlasting light. Seasons come, seasons goes. Heaven and earth will fade. But God remains at the throne. Dialah the everlasting light. He's not only the God of light, He's not light Himself, but He is also the author of light. Ya, Dia adalah pencipta daripada cahaya itu sendiri. Kalau Anda lihat di Kejadian 1 ayat 2 sampai 4, kisah penciptaan di awalnya, itu dibilang bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Darkness, utter darkness. Jadi belum ada yang tumbuh tuh. Alam semesta itu kegelapan, belum ada yang tumbuh. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Let there, come on help me, be light. Let there be light. Tuhan sebenarnya nggak perlu ngomong, dia nunjukin diri aja di depan alam semesta. Boom, karena dia light, langsung terang gitu. Tapi dia merasa harus mengucapkan itu, mengatakan itu, mendeklarasikan itu. Karena perkataannya itulah sebenarnya yang nanti akan memberikan pengertian kepada kita tentang seorang juru selamat Yesus, yaitu adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Nah, ini luar biasa. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi dia bukan cuma God is light, but He's the author of anything that is light. Semua yang sifatnya terang, itu dari Dia. Dia penciptanya, Dia asalnya. Semua kebaikan itu dari Dia. Dia yang menciptakan. Inilah Tuhan kita. Ya hari ini kita mau fokus hanya di sisi light-nya aja. Supremasi Tuhan dari sudut pandang terang. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 dibilang begini. Ini by the admission of Jesus Himself. Ini menurut pengakuan Tuhan Yesus sendiri, ini perkataan Dia. Itu dibilang begini. Akulah, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. You will have light of life. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Jadi Anda sadar nggak bahwa Tuhan yang Anda sembah ini, Allah yang punya supremasi yang luar biasa, kalau digambarkan dalam wujud cahaya, Dia adalah cahaya utama yang mendatangkan kehidupan, dan Dia juga adalah yang menciptakan cahaya. Dan Dia juga dikatakan adalah the light of the world. Di dalam kitab Yohanes 1 dikatakan the life of man is the light of God. Jadi hidup kita ini berasal dari cahaya Tuhan. Makanya Daud benar tuh dia ngomong, kemana kita bisa lari dari Tuhan? Mau kemana? Anda mau gak ke gereja, meninggalkan gereja sekalipun, Anda tidak akan pernah lari dari hadirat Tuhan. Mau naik ke atas awan, di situ Dia ada. Kalau Anda menaruh pembaringan Anda di dunia orang mati, di situ Dia ada. Nggak ada yang memisahkan. Paulus katakan nothing can separate us from the love of God.
Because the light of God cannot be limited and will always shatter darkness. Nah, saya mau tutup dengan ayat ini di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ini kesaksian Tuhan Yesus, kesaksian Rasul Yohanes mengenai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di ayat yang kelima dia bilang begini. Di ayat yang kelima dia bilang, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah apa? Terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. I am the light of the world, ya dikatakan oleh Dia. Dalam 1 Yohanes 5, mana ini? Oke, dikatakan this is the message we have heard from Him and proclaim to you. Jadi Yohanes katakan, inilah yang selama ini diajarkan dan diteruskan oleh Tuhan Yesus kepada kami rasul-rasulnya. Dan sekarang saya sampaikan, kami sampaikan kepada kamu semua pendengar. Yaitu bahwa Tuhan itu adalah terang dunia. God is light. And in Him, no darkness at all. In Him, no darkness at all. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, Anda dan saya ini menyembah Tuhan yang punya supremasi di atas batas, di luar batas dari kemanusiaan dan dunia. Dan di luar batas dari alam apapun juga. Dan Dia adalah terang dunia. Dia yang menciptakan dunia. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Saya mau tutup dengan 3 poin simple ini. Bagaimana kita bisa mengenal terang itu. Bagaimana kita bisa mengenal terang itu saat kita berjalan di dalam terang. Dalam 1 Yohanes 1 kita baca dulu ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Terang tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah terang dunia. Ya. Nah di dalam ayat ini ada beberapa poin, ada 3 poin yang saya mau ajarkan kepada Anda. Apa yang dimaksudkan dengan terang dunia, terang. Pada saat dikatakan ini adalah terang dunia, karakteristiknya terang itu apa? Yang pertama, karakteristik daripada terang itu dia juga adalah kebenaran. Ya. Dia juga adalah kebenaran. Di dalam ayat 6 dikatakan, jika kita memiliki persekutuan, coba baca ayat sama-sama ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, maksudnya di luar terang, berarti kita tidak memiliki kebenaran. Itu ya. Berarti kalau kita hidup di dalam terang, kita memiliki kebenaran. Jadi dengan sendirinya terang itu adalah apa? Adalah kebenaran. Basically kalau terang, kalau kita suka ngomong statusnya gimana? Statusnya masih gelap apa udah terang gitu ya kan? Ya kan? Terang itu artinya benar, betul ya? Di dalam terang itu nggak ada yang disembunyi, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dipalsukan, nggak ada. Jadi kalau kita bicara tentang berjalan di dalam terang itu artinya berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Terang ini juga yang berikutnya adalah apa? Coba Anda perhatikan. Terang ini juga adalah terang yang memiliki sukacita dan pengharapan. Jadi dalam ayat ini yang Yohanes katakan, the way he described the truth, cara Yohanes menjelaskan kata terang itu luar biasa. Anda lihat sini, dia tidak memilih, di ayat yang kelima, coba Anda baca ayat yang kelima, dibilang, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang.
Yohanes tidak memakai kata Allah adalah kebenaran. Padahal sebenarnya itu adalah kebenaran, betul ya? Tetapi instead of dia katakan Allah adalah kebenaran, dia menjelaskannya dengan kata Allah adalah terang. Kenapa? Karena kebenaran itu, ya kalau kita dipakai kata kebenaran, mungkin ada konotasi yang kita tidak bisa terima. Karena sejujurnya seringkali kebenaran itu scary, betul ya? Bener gak? Dulu pernah ada film A Few Good Men, Tom Cruise sama Jack Nicholson, ya kan? Itu di dalam satu skenario, satu scene yang terkenal itu Jack Nicholson-nya dituntut sama Tom Cruise, dibilang, I want the truth, gitu ya kan? Kemudian dia bilang, itu that exchange is very famous, jadi meme segala bangsa itu. You want the truth, you can't handle the truth. Ya kan? Because truth sometimes is cold, but it's the truth. Betul ya? Tetapi the way John illustrate the truth, he did not say God is truth, even though that is right. But he say God is light. Yes, God is truth, but that truth manifests itself. Ya, dia adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu memanifestasikan dirinya dalam wujud terang. Dan ini luar biasa. Karena terang itu membangkitkan, memberikan sukacita dan pengharapan. Betul ya? Terang ini paling tidak ada dua hal yang bisa dicapai. Yang pertama, terang itu membantu kita menghindari bahaya. Betul nggak? Kalau Anda jalan, Anda lihat di depan ada jurang dan Anda bisa lihat. Again, ingat kata saya, the reason mata kita bisa bekerja karena apa? Karena cahaya, karena terang. Tapi kalau gelap gulita, tidak ada terang sekalipun mata Anda tidak pakai kacamata, sekalipun vision Anda 20/20, tapi kalau gelap pekat, Anda tidak akan lihat di depan itu ada jurang. Terang menolong Anda untuk menghindari bahaya. Ini adalah kabar baik, sukacita. Ini adalah pengharapan. Betul ya? Yang kedua, terang ini membantu Anda untuk mencapai tujuan yang Anda tuju. Inilah terang. Ya kan? Terang ini membangkitkan sukacita. Tadi saya di Boston cerita, saya dulu tinggal dari daerah di Indonesia, daerah Ciputat sama dengan Pastor Ronald. Itu yang kalau hujan keras sedikit 15 menit lampu mati. Betul nggak Pastor Ronald? Ya kan? Kadang-kadang nggak hujan aja mati. Nggak jelas apa motivasinya. Gitu. Itu pemutusan listrik nasional, bukan perusahaan listrik nasional. Itu kalau di rumah saya Anda pergi kemana-mana gitu ya. Rumahnya besar. Itu di setiap sudut ada lilin. Bukan lilin yang scented candle gaya gitu. Enggak, lilin biasa aja gitu ya. Sama baterai di mana-mana gitu ya. Dulu kalau udah mati lampu, saya sama kakak saya, nggak ada hiburan lain anak-anak, tidak ada smartphone, tidak ada internet gitu ya. TV channelnya cuma TPRI gitu ya. Kalaupun mau nonton acaranya Desa Kita gitu ya. Ngeliat penyuluhan padi gitu ya. Aduh, paling seru apa aneka jenaka, apa Ria Jenaka ya. Sampai hari ini masih ingat tuh saya kelenengan teng masih ingat tuh. Itu aduh, mati lampu lagi ya. Apa yang mau dikerjakan oleh anak muda di ibu kota zaman itu ya, waktu mati lampu ya. Ya saya sama kakak saya udah ambil gitar, kita cover top 40, top 60 gitu ya, kita nyanyi-nyanyi, lagi tengah-tengah nyanyi, toto teng gitu lampunya nyala, weh happy banget gitu loh ya. Anak-anak zaman sekarang mana pernah mengerti maksud ini. Ntar pulang pada nanya orang tua, Pak maksudnya pastor apa sih lampu nyala kok happy gitu loh. Kita tinggal masuk rumah, klak, what's so happy about it ya? Ya kalau kalian tinggal di zaman kita dulu, lampu bisa nyala itu happy banget. Happy banget, aduh wah, terang lu, gila bisa belajar. Saya sama Pastor Ronald itu pelayanan di Toraja, di gedung, di gunung, kalau gedung salah. Di gunung sama Daniel, itu waktu mau KKR. Itu kita ditunggu di rumah pendeta, udah selesai makannya Pak? Oh iya, oke, kalau sudah segera menuju ke gereja. Ternyata ada sebabnya kenapa kita diburu-buru, karena lampu yang di rumah itu buat lampu yang di gereja. Jadi kalau Bapak udah kelar makan, buruan keluar, lampunya dicopot, ditaruh di gereja. Nggak tahu waktu zaman kamu gitu nggak? Waktu zaman saya ngalamin begitu. Lampunya cuma satu kampung. Dan waktu lampu itu dipasang anak-anak semua Jumat pada, wih mengagumi lampu, kayak laron, tau laron nggak? Dulu ada serangga yang keluar pada musim tertentu dari tanah dan mengerubungi lampu. Jadi seperti itu. Wih, happy banget lihat lampu. Anak zaman sekarang ya elah. Lampu. Justru senangnya gelap-gelap, betul nggak? Apalagi gelap-gelap bermusik, wah senang banget. Nah saya mau katakan kepada Anda, there's a reason why Tuhan
mewujudkan kebenarannya dalam rupa cahaya. Karena cahaya itu membangkitkan. Kebenaran itu, hukum itu kebenaran, betul nggak? Iya kan? Tapi tidak selalu mendatangkan sukacita, betul nggak? Orang kalau bisa jangan berurusan dengan hukum, betul nggak? Nah, hukum itu kebenaran. There's a reason why our God di dalam ayat ini, Yohanes menjelaskan kebenaran itu dalam wujud cahaya. Karena cahaya mendatangkan sukacita dan pengharapan. Pada saat kamu memiliki cahaya, kamu bisa menghindari bahaya. Pada saat kamu memiliki cahaya, kamu bisa mencapai tujuan kamu, pengharapan kamu. Ada amin? Yang terakhir, cahaya ini sebenarnya sedang berbicara apa? Clarity, kejelasan. Ya, sesungguhnya artinya pada saat God is light and in Him there's no darkness at all. Tuhan adalah terang dunia dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Maksudnya apa? Ini artinya bahwa pada saat Anda mendekat kepada Tuhan, itu Anda tidak akan mendapati kegelapan atau kebenaran yang bersayap atau kebenaran ganda. Karena Tuhan adalah apa adanya, sebagaimana kamu lihat, sebagaimana kamu dengar, itulah Dia. Ya. Datang kepada Tuhan itu tidak seperti Anda lihat iklan di koran untuk beli mobil gitu ya, betul ya? Kan kalau beli mobil cuma dibilang apa? 299, wah gambarnya BMW X5, 299, padahal sebenarnya itu cicilan. Itu pun cicilannya sampai Tuhan Yesus datang, 299 memang, tapi sampai Yesus datang, ini mobilnya udah gak jalan, lu cicil terus gitu. Terus di bawahnya ada MSRP, ada tulisan kecil-kecil yang lebih susah dibaca daripada Honocoro Kodoto Sawolo itu, bahasa arcanya Sansekerta itu susah banget gitu. Kita happy, wah gara-gara itu kita datang ke dealer, saya mau beli mobil ini, oh ya oke. Kalau kamu mau ini mesti tambah ini. Jadi banyak kata bersayapnya gitu ya. Jadi bait and switch gitu. Supaya kamu datang, begitu udah datang, nah lo rasain lo. Seperti itu. Tuhan gak seperti itu. Dia upfront. One charge, that's it. Fully paid. Gak ada lagi. Ya ini kebenaran. You either love it, you either receive it or not. And there's no disclaimer, there's no fine print, there's no small prints. Dia adalah terang, dia adalah clarity. No hidden agenda, no small print. There's no small print qualifying the brightness of His glory. That is God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa kita ini menyembah Tuhan yang supremasinya ini menguasai segenap alam semesta. Paulus katakan dengan perkataan yang luar biasa. Since I could not see because of the brightness of the light. Because of the brilliance of the light, I was blinded. Coming from somebody who is fully enlightened, this is such a statement of truth. Ini pernyataan yang luar biasa. Jadi supaya Anda, anak Tuhan, orang Kristen, itu nggak punya mental tempe yang merasa Tuhan Anda ini kok kayaknya kecil banget. Tuhan Anda ini luar biasa. Tuhan Anda ini luar biasa. Dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan di tengah-tengah matahari cahaya di jam 12, dia lebih terang dari cahaya itu. Bahkan orang yang paling terpelajar sekalipun menjadi bodoh pada saat berhadapan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Tuhan kita. He is the God who reign supreme over all the earth. Over our life, over the whole universe. Dia adalah Allah yang bertahta di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan keluar biasaan-Mu Tuhan. There are so many of us right now that are blinded by our fear, blinded by our hatred, blinded by our earthly desire, dibutakan oleh hawa nafsu jasmaniah kami, dibutakan oleh kebencian kami, dibutakan oleh keinginan daging kami. Hari ini Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, sebagaimana Engkau menyatakan diri-Mu di hadapan Paulus. Hari ini Tuhan, biar semua orang yang enlightened di tempat ini boleh mengalami being blinded by your brilliance. Because of the brilliance of the light. Karena begitu besarnya cahaya Tuhan. Biar
kami boleh dibutakan, supaya semua yang kami pandang selama ini tidak lagi menjadi acuan kami. Pada saat kami sudah melihat cahaya yang sesungguhnya, maka kilauan cahaya dunia ini tidak akan lagi menjadi hal yang kami akan hiraukan. When we have seen the brightness of light that is you, O God, then the sparkle of the world, the glitter of the world won't even matter to us. Oh Lord, draw us near to you, O God. Draw us near to you. I want to know you even more, O God. I want to know you even more. We want to know you even more, O God. Berikan kehausan dan kelaparan yang luar biasa di tengah umat-Mu Tuhan, untuk boleh menjangkau Engkau, menggapai Engkau, mencari Engkau, menghormati Engkau sebagai Tuhan Allah semesta, dengan supremasi di atas supremasi yang lain, ya Tuhan. Oh Roh Kudus, jamah setiap jemaat-Mu hari ini, biar kami boleh kuat di dalam hadirat dan kuasa-Mu, kembali kepada penghormatan yang sesungguhnya, yang tertinggi, yang hanya layak dinaikkan bagi Engkau dan bagi Engkau saja, Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. We love you, Jesus, and we worship you, Lord. Lord of all the earth, Lord of all the universe, God of heaven and earth, and every realm there is to know and that we don't even know, God. That's who you are, oh God. Beyond what we can think of, what we can expect, what we can even, oh God, desire, oh Lord. That's who you are, oh God. All honor and glory and power and authority unto you and you alone, oh God. Segala pujian, hormat, kuasa, pengharapan hanya bagi Engkau dan bagi Engkau saja, Tuhan. Allah yang mempunyai supremasi di atas segala-galanya. May the brightness of your light fully reach even the darkest part of our heart, even the darkest part of our mind, bahkan bagian yang paling gelap sekalipun. Tuhan, hari ini Engkau jamah jemaat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa umat-Mu akan bangkit, ya Tuhan, dan boleh menerima kuasa yang daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, teruslah membesarkan kenyataan daripada Tuhan Allah Bapa di tengah-tengah umat-Mu,